Saya mengajak kepada seluruh anak bangsa Indonesia, mari berpikir cerdas, teliti, pakai logika akal waras untuk bagaimana menilai, menyikapi tesis beliau Raden Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bagi saya, di posisi manapun Anda, apapun gelar Anda, apapun status Anda, apapun jabatan Anda, kalau Anda masih waras, maka berpikir cerdas untuk bagaimana manusia Indonesia sesuai di dalam Al-Hujurat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Orang Indonesia menginginkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Wahai para pahlawi, wahai para habaib, hilangkan kesombonganmu, hilangkan aroganmu untuk kembali lagi menghina anak Nusantara. NKRI harga mati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita doakan Kiai Imaduddin dengan para kiai yang lain tetap eksis di dalam mempertahankan bahwa nasab ba'alwi habaib adalah batilun munqati'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammaduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kembali lagi kita pada video kali ini, ya, ada pernyataan terbaru dari Kiai Syarifuddin bersama dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan juga para jawara dan para kiai yang menyatakan dengan tegas bahwasanya kita sebagai putra-putri bangsa, khususnya umat Islam, untuk berpikir dengan waras, menggunakan logika yang benar di dalam menanggapi dan menyikapi polemik nasab yang kemudian dijadikan framing dan penggiringan opini serta fitnah. Bahwasanya tuduhan-tuduhan tersebut diulang lagi, diviralkan lagi, dan disebar di semua media sosial, yang mana seakan-akan Kiai Imad itu berangkat dari kebencian, ya, berangkat dari kecemburuan sosial, bahkan ada yang menuduh, ya, membegal nasab habaib untuk menggantikan posisinya menjadi habib. Nah, ini kan tuduhan-tuduhan yang tidak rasional. Karena yang diperjuangkan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan adalah bagaimana kita itu menjadi putra-putri bangsa yang betul-betul berpikir dengan waras, menggunakan logika yang benar, dan bernaung di bawah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kata Kiai Syarif tadi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Yang membedakan di antara kita itu hanyalah ketakwaannya saja sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya teman-teman sekalian jangan termakan isu-isu, framing-framing dan penggiringan opini yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang pada intinya banyak dari kalangan para habaib itu, ya, yang mana mereka itu merasa lebih tinggi kastanya dibanding
yang bukan habaib. Sehingga seringkali terjadi ya pelecehan, penghinaan, dan juga merendahkan martabat orang lain, baik terpublikasikan maupun tidak terpublikasikan. Dan diakui ataupun tidak, kita sama-sama pernah merasakan hal yang demikian itu. Ya, baik daripada majelis-majelis taklim, pondok-pondok pesantren, di mana mereka itu selalu menggaung-gaungkan bahwasanya lebih baik belajar kepada satu orang habib yang bodoh daripada belajar kepada 70 kiai yang alim allamah. Kalau kita mau melepaskan belenggu kefanatikan kita, kembali kita menetralisir perasaan kita, dan meluruskan akal pikiran kita, sungguh tidak rasional ketika kita diajarkan atau didoktrin untuk lebih mengunggulkan satu orang yang tidak memiliki kemampuan di dalam keilmuan agama, hanya berdasarkan nasabnya saja, kemudian merendahkan 70 kiai yang alim allamah. Apa yang bisa kita pelajari dari orang yang hanya mengandalkan nasabnya tanpa memiliki keilmuan yang mumpuni? Apakah tidak lebih bermanfaat, tidak lebih rasional, tidak lebih logis kita belajar kepada satu orang kiai yang memang alim dan allamah, dan sanad keilmuannya memang tersambung kepada baginda Rasulullah SAW melalui rantai sanad guru-gurunya. Kemudian ada seorang wali yang katanya bisa memadamkan api neraka, yang mana wali tersebut bagian dari leluhurnya klan Ba'alawi. Bagaimana mungkin akal sehat kita bisa menerima neraka yang dipersiapkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah sebagai tempat untuk menghukum orang-orang yang zalim, yang mana neraka tersebut telah diciptakan oleh Allah jauh sebelum terciptanya alam dunia ini. Kemudian tiba-tiba ada yang mampu memadamkan api neraka tersebut. Sementara para nabi dan rasul, termasuk baginda Rasulullah sendiri, tidak pernah dikabarkan memiliki kemampuan untuk memadamkan api neraka. Jangankan memadamkan api neraka, untuk melawan gerakan-gerakan orang-orang kafir Quraisy jahiliyah di dalam membelenggu perjalanan dakwahnya Kanjeng Nabi saja, Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk mengucapkan satu kalimat, la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya yang bisa kita lakukan dalam hal apapun illa billah, kecuali atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan logika keilmuan yang diajarkan oleh para alim ulama kita turun-temurun, yang disebarkan, diviralkan, dan menjadi doktrin kepada umat Islam di Indonesia. Sehingga mereka itu, karena menganggap para habaib ini lebih mulia kedudukannya berdasarkan nasabnya, maka berani merendahkan para kiai, para alim ulama yang lain. Tidak hanya sekedar merendahkan posisinya saja, bahkan berani menghina, berani memfitnah, berani mencaci maki. Dan itu fakta dan realita yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Sehingga wajar apabila ada orang yang mempertanyakan keabsahan nasabnya tersambung kepada baginda Rasulullah SAW, karena kita melihat perilaku dan sepak terjangnya yang sangat jauh dari perilaku dan akhlak yang dicontohkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua kembali terlepas dari belenggu kefanatikan
dan kembali menggunakan hati, perasaan, dan akal pikiran kita agar supaya kita bisa memaknai apa yang terjadi dan titik poin apa yang menjadi latar belakang daripada polemik nasab ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.